Kami berterima kasih Tuhan untuk kami, hidup kami yang selalu di dalam kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk setiap nafas, kami bersyukur untuk setiap detak jantung yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup bersama orang-orang terkasih kami Tuhan. Akan mendapatkan kekuatan dan semangat baru dari Tuhan. Bahkan yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan melalui pujian dan penyembahan kami, melalui firman yang Kau sampaikan Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pedoman hidup kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, membawa korban pujian syukur bagi nama-Mu. Mari Kau yang percaya, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap, Kami mau menyembah Sang Raja, menyembah Allah yang hidup dalam hidup kami Tuhan. hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikan diri-Mu Tuhan, Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
muda untuk bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kami mau merenungkan setiap kebaikan dan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami nyatakan, tinggikanlah diri-Mu, mengatasi kemuliaan bagi-Mu, mengatasi sebab kasih-Mu besar, mengatasi Boleh angkat tangan kami Tuhan, dan setia-Mu besar setia. sampai ke diri-Mu, mengatasi langit dan kemuliaan-Mu, mengatasi sebab kasih-Mu besar, mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu, mengatasi langit dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, dan kemuliaan-Mu, mengatasi bumi.
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan sekali lagi, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Nyatakan, kami sembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Amin. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami berikan Kau sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut Engkau dengan sukacita. Kami siap bersorak-sorai bagimu. Mari Engkau yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama nyatakan dengan imanmu. Dengan imanku ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Sama-sama nyatakan, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Ini iman kami Tuhan. Dengan imanku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu bahwa Engkaulah Yesus Tuhan kami. Amin. Dan surga bumi nyatakan, surga bumi ku nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan. Boleh sama-sama angkat tangannya di hadapan Tuhan. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa.
haleluya. Ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya, haleluya. Terpujilah namanya. Biar musik memuji Tuhan, mari kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Bisa tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa, haleluya. Ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya, haleluya. Puji namanya. Bangkit aku hidup, Dia bangkit selamatkanku, Dia bangkit dan berkuasa, haleluya. Ku menyatakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya, haleluya. Puji namanya, haleluya. Puji namanya, haleluya. Terpujilah namanya. Mari berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Ada sukacita bagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Berapa banyak kau bersukacita? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Boleh sorangan hu. Kalau saya bilang Tuhan Yesus dahsyat, Bapak Ibu Saudara bisa sorakan hu gitu ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus dahsyat. Oke. Memang agak dingin cuacanya pagi hari ini, tapi saya percaya jemaat GBI Bethlehem pagi bisa lebih semangat dari ini. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Bersama-sama memuji Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari sama-sama katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua Engkau umat pilihan Allah, katakan. pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, mari maju, umat pemenang. Sama-sama katakan. Bukan
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bangkit, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, oh ku kan bangkit. Berapa mau bersorak bagi Tuhan? Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Yes Lord. Nyatakan kebesarannya, oh sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, oh ku kan bangkit. Mari tepuk tangan di atas kepala. Ku kan bangkit. Amin, amin. Nyatakan kebesaran setiap kami, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam doa sejahtera Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami tahu kami menyembah Raja kami, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang menyelamatkan hidup kami, Tuhan yang selalu ada bagi kami dan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Setiap kasih-Mu Tuhan. Mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekat-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Amin. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku,
perisaiku mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama belajar pujian ini, saudara. Anugerahnya luar biasa bagi kita. Ku pilih untuk tetap percaya, ku pilih untuk tetap menyembah-Mu. Ya Tuhan yang menolong. Kau pernah menolongku. Amin, amin. Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari sama-sama katakan anugerah. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang terindah dan terbaik dalam hidup kami, untuk kami memuji menyembah-Mu, untuk kami datang kepadamu Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami akan buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau jamah dan urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan saudara. Pada malam hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan dengan tema atau judulnya healing. Ya, healing. Apa tentang healing? Apa healing itu? Siapa yang tahu istilah healing? Ya, bagi kaum muda tentu banyak yang sudah tahu healing, apa itu healing. Tapi bagi banyak orang, ya, seumuran saya mungkin, bahkan di atas saya, ada mungkin sebagian di bawah saya sedikit, ya mereka mungkin juga belum tahu istilah healing. Apa healing itu? Ya pasti kalau orang yang nggak tahu, mungkin mereka ya berumur sekitar ya 50, 60 ke atas gitu ya. Tapi zaman sekarang ini anak-anak muda banyak istilah kata-kata yang selalu baru bagi mereka. Ya mereka selalu berkembang bahasanya. Ya, tapi ada banyak orang juga yang sudah berumur, ya mereka sudah cukup umur, bahkan dibilang ya sudah mendekati tua, ya orang jadul, orang zaman old, mereka juga mengikuti perkembangan zaman. Ya, mereka tidak mau ketinggalan dengan istilah-istilah yang gaul atau bahasa-bahasa yang gaul. Ya, seperti anak muda sekarang ini. Ya, mereka bilang kepada istrinya, "Ayo mam, healing mam." Ya, istrinya juga bilang sama suaminya, "Ayo pap, healing pap. Ayo pak, healing." Kita mau pergi kemana? Kita healing lah.
Ada lagi yang bilang, ayo healing. Gua sudah capek ini, gua pengen healing. Ayo Besti, healing. Ada banyak istilah-istilah yang seperti itu. Ada yang bilang lagi, ayo guys, healing. Ya, teman saya ngajak saya healing seperti itu. Ya, tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang healing, apa sih healing itu? Dan apa kata Alkitab tentang healing? Mari kita baca firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Markus 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi seperti kita sendirian, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, mereka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi sebenarnya saudara-saudaraku, ya, arti kata healing yang sebenarnya adalah berasal dari kata heal. H-E-A-L, heal. Artinya penyembuhan atau menyembuhkan. Ada istilah lain, ada arti lain, yaitu membuat waras, ya, bukan waras yang ini ya maksud saya, tapi waras sehat badannya, sembuh dari sakitnya. Ada yang bilang enak, nyaman, artinya seperti itu. Tapi yang dimaksud kata healing yang sekarang ini, yang kita bicarakan dalam tema saya hari ini, ya, kita bicara healing itu adalah refreshing, menghilangkan beban berat atau kepenatan atau juga kejenuhan. Ya, selama beberapa waktu kita bekerja, kita jenuh, ya, penat, kesel, capek. Ya, zaman sekarang ini siapa yang enggak butuh healing? Semua kita juga perlu healing, tapi ada orang yang enggak seneng healing. Saya juga heran, mengapa orang enggak seneng healing, enggak seneng refreshing. Ya, itu terserah mereka juga. Tapi ya ada juga orang yang sudah merencanakan healing untuk bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan. Ya, bulan ini kita misalnya September atau Oktober, nanti Desember kita akan ada liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, ini kita merencanakan healing bersama keluarga, bersama teman-teman atau bersama saudara-saudara keluarga besar kita. Ya enggak salah, kita bisa merencanakan. Ada banyak orang yang bisa merencanakan untuk healing. Ya, ada orang yang enggak senang healing. Ya biarlah semua terjadi. Ya, sakarepmu pokoknya apa yang mau dijalani dalam hidup ini, asalkan benar saja. Ya, beberapa waktu lalu kami juga healing. Ya, gereja Selorejo bersama jemaat Selorejo dan disupport dari saudara-saudara kita dari pusat, ya. Kita bersama-sama pergi healing ke
hutan pinus loji ya di daerah Welingi, Blitar. Ya di sana tempatnya bagus, yang namanya hutan, ya teduh, udaranya sejuk, ya itu tempat healing buat kita. Dan kita bisa beribadah bersama, ibadahnya namanya ibadah padang. Ya kita bisa merefreshing ya, kejenuhan sejenak dari pekerjaan, dari pelayanan, ya kita sama-sama beribadah di sana. Ya, mari kita pelajari apa kata healing itu menurut Alkitab. Yang pertama, healing itu adalah refreshing atau istirahat. Markus 6 ayat 31 sampai dengan 32. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika, sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk healing, untuk istirahat, untuk refreshing. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus mengajak murid-murid untuk refreshing, untuk healing, ya Yesus memanggil ke-12 murid-murid atau ke-12 muridnya dan mengutus mereka berdua-dua. Lalu Yesus juga memberi kuasa kepada murid-muridnya. Ya, diberi kuasa atas roh-roh jahat. Maksudnya bisa mengusir roh-roh jahat. Ya, dan berpesan kepada semua murid-muridnya, ya, kalau engkau melayani, jangan engkau membawa apa-apa dalam perjalananmu. Jangan engkau bawa roti, jangan bawa makanan, jangan bawa uang, jangan bawa ikat pinggang, jangan pakai baju double, artinya ya pakai baju itu aja. Jangan kau membawa apa-apa untuk persediaan pelayananmu. Intinya seperti itu. Lalu pelayanan nggak bawa uang, nggak bawa roti, nggak bawa makanan, terus bawa apa? Mungkin murid-murid juga bertanya seperti itu. Yang boleh kau bawa adalah pakai sepatu. Ya, hanya sepatu yang kau pakai. Dan tongkat itu aja, yang lainnya nggak boleh. Waduh, ini ekstrim benar ini rasanya kayak gitu. Mengapa Tuhan Yesus kok bilang seperti itu? Ya, artinya bahwa setelah saya pelajari bahwa kalau murid-murid bawa sesuatu, ya mungkin mereka itu bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika Tuhan Yesus mengutus murid-murid, ya, kalau mereka membawa bekal atau membawa sesuatu untuk di tengah jalan atau di dalam daerah pelayanannya, ya, mereka itu tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Mereka itu mengandalkan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, sehingga lupa mungkin dan tidak mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mungkin yang saya tangkap seperti itu. Jadi artinya Tuhan Yesus mau bahwa setiap kita dalam melayani Tuhan, kita harus menanggalkan segala sesuatu yang kita punyai. Kemampuan kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus mau agar kita bersandar penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memberikan kemampuan pada kita, memberikan kekuatan pada kita. Apapun yang akan kita hadapi dan alami, Tuhan Yesus sudah siap sedia. Bahkan sebelum kita berangkat melayani Tuhan, dimanapun kita diutus, Tuhan sudah memberi kuasa kepada setiap kita. Jadi percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita.
dalam setiap keadaan kita, apapun yang kita kerjakan untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Siapa yang berani pelayanan seperti murid-murid Tuhan Yesus? Ya, gak boleh bawa apa-apa, gak boleh bawa makanan, gak bawa uang. Ya, mungkin zaman itu, ya, 2000 tahun yang lalu, tapi mungkin hari ini pelayanan kita juga sudah berbeda. Ya, kita perlu, hari ini kita juga masih perlu, bukan gak perlu apa-apa, tapi kita juga perlu mungkin ada biaya ongkos transport untuk beli BBM dan lain-lain. Ya, dalam hal ini tentu Tuhan juga tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan untuk melayani Tuhan. Jangan ekstrim seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu melayani gak boleh bawa apa-apa. Bukan itu maksud Tuhan Yesus juga. Saya rasa seperti itu. Tapi hari-hari ini kita juga melayani Tuhan. Ya, kita harusnya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan, kemampuan kita. Ya, mereka percaya apa yang dikatakan gurunya. Mereka tahu siapa yang mengutus mereka. Ya, mereka murid-murid Tuhan Yesus. Dia tahu yang ngutus adalah Yesus Sang Mesias. Ya, lalu mereka mengajar Injil kepada setiap orang, menginjili dengan memberitakan kabar baik kerajaan surga, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Ya, seperti itu. Mereka juga diberi kuasa oleh Yesus. Ya, mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ya, mereka mengusir setan-setan yang ada dan hinggap di dalam roh mereka. Jadi roh jahat pun diusir oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus dan semua rasul-rasul ya selesai berkeliling kota, karena begitu jauh ya pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka dari kota ke kota yang lain, keluar masuk desa ke desa yang lain. Ya, mereka keluar masuk kota dan desa, dan akhirnya mereka berkumpul dengan Yesus. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya yang kelihatan lesu, capek mungkin seperti itu, ayo istirahat, ayo kita istirahat, ayo kita healing. Kata Yesus seperti itu. Ya, ayo kita healing sejenak agar kita refresh, agar kita mendapatkan tenaga yang baru. Ya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk menghilangkan beban berat akibat pelayanan. Ya, rasa penat, rasa capek yang dialami ketika mereka melayani Tuhan. Memang beban berat, tekanan ya dalam pekerjaan, harus mengejar target atau kita dikejar target dalam pekerjaan kita. Oh, omsetnya kurang, target kita masih kurang. Ya, ini menjadi tekanan bagi kita untuk tetap berusaha ya, karena kita bekerja ya, ini menjadi tekanan yang berat bagi kita dalam pikiran kita, dan pikiran kita bisa jadi pusing, mumet gitu ya. Dan pusingnya bukan pusing yang biasa, mungkin juga pusing 7 keliling. Bahkan ada yang bilang aku sampai pusing itu sudah nggak bisa diangkat berdiri biasa gini, harus disenden harus bersandar gitu, harus disendeno kepalai, maksud saya gitu ya. Dan bisa membuat seseorang karena tekanan hidup ya, karena tekanan di dalam pekerjaan membuat stres dan membuat galau. Dan ini harus
kita selesaikan, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Juga kita yang melayani, mungkin ada orang-orang yang melayani dengan jam-jam pelayanan yang sudah sangat padat, ya, sampai nggak tahu waktu lagi, ya, setiap hari pelayanan, ya, pelayanan mungkin kalau minggu bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya, sampai lupa keluarganya. Ya gak apa-apa, tapi harus ingat keluarganya, berapa lama kita melayani. Ya enggak masalah, tapi yang penting kita juga ingat keluarga kita. Jangan pelayanan tok, jangan kerja tok juga. Ya kita harus bijaksana memberikan waktu kita kepada keluarga. Saudara mungkin mau, ya harus mau saudara-saudaraku. Tapi Tuhan bilang pada kita agar kita juga mengistirahatkan pikiran kita, ya hati kita, ya supaya kita refresh, supaya kita seger lagi. Dengan apa? Dengan healing, saudara-saudaraku. Ya, enggak salah kita mau healing, ya. Mungkin seminggu sekali, atau Sabtu, atau Minggu, enggak tahu. Terserah Bapak Ibu Saudaraku. Tapi jangan keterusan healingnya, ya. Tapi kalau sudah stres juga jangan stres terus, enggak mau healing. Gak iso ditinggal. Ya, healinglah sebentar, sejenak tinggalkan untuk refresh kita, supaya pikiran kita sejenak bisa terlepas, bisa lebih ringan lagi, lebih rileks lagi, dan kita enggak stres lagi. Ya, jadi healing ini berarti melakukan sesuatu kegiatan. Ya, yang saya maksudkan di sini kegiatan apa? Kegiatan mungkin kegiatan wisata atau piknik, atau juga bisa berlibur ke satu tempat gitu ya. Ke tempat-tempat yang kita minati, yang kita inginkan, di mana kita pengen, mungkin ada yang senang ke pantai, ada yang senang ke gunung, ada yang senang ke mall, ya silakan saja ya, agar sejenak melepaskan kepenatan kita. Stres, beban berat yang menumpuk. Ya, mari kita healing, saudara-saudaraku. Yang kedua, healing itu adalah menyembuhkan. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya untuk belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, tentu kita juga merasa capek, ada rasa kesel, ya, ada rasa penat, dan mungkin juga kita punya kejenuhan dalam pikiran. Karena terlalu sibuk bekerja, aku jenuh dengan rutinitas kita sehari-hari. Ya, ini juga dialami oleh Yesus dan murid-muridnya. Ya, ketika itu Yesus ada di Galilea. Yesus dan murid-muridnya kelelahan dalam pelayanan mereka. Lelah karena harus berjalan dari kota A ke kota B, keluar masuk kota itu dan keluar masuk lagi dari desa satu ke desa lainnya, dan itu harus berjalan kaki, saudara-saudaraku. Ya, kepenatan, tubuh yang capek, ya mereka harus jalani dan mereka harus lakukan itu. Ya, tetapi Yesus ketika melihat orang banyak, ya mereka walaupun sudah capek mereka, ketika mereka berkumpul lagi dengan murid-murid, ya Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, dan ada banyak orang datang lagi kepada Yesus. Ya, Yesus pun nggak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Hati Yesus sebagai gembala, ya seperti melihat mereka itu seperti domba-domba yang nggak punya gembala. Ada begitu banyak orang datang yang ingin bertemu dengan Yesus, ya bukan hanya ingin bertemu saja, tapi mereka ingin menikmati
hadiratnya, mereka ingin menikmati kasih-Nya, dan mereka juga ingin menikmati pembelajaran-pembelajaran dari Yesus. Ya, ada orang-orang yang ingin melihat, mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu semua mereka datang kepada Yesus dan mereka juga mengalami kesembuhan yang sakit, yang mengalami kerasukan setan, ya dihinggapi setan, ya semua diusir dan mereka dipulihkan hidup mereka. Jadi Tuhan Yesus juga enggak bisa membiarkan ada begitu banyak orang yang datang kepadanya. Ya, Tuhan Yesus punya hati yang luar biasa, ya, yang hati yang penuh kasih, yang selalu ingin memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dan Tuhan Yesus juga melawat setiap hati yang luka, hati yang kecewa, hati yang penuh dengan putus asa. Ya, Tuhan Yesus menjawab doa mereka, menjawab permohonan mereka lewat zaman dan lawatan Tuhan. Ya, hari ini kita sama, walaupun menghadapi badai, hidup, gelombang menerpa, ya rumah tangga kita, pekerjaan kita, datanglah dan carilah Sang Juru Selamat kita, Yesus. Dialah yang mampu menolong kita. Seperti orang banyak ya waktu itu datang kepada Yesus ingin dipulihkan, ingin dijamah, ingin disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan engkau berdiam diri saja, tapi datanglah kepada Tuhan. Mungkin saudara ingin bergereja, mungkin saudara ingin lagi kembali untuk beribadah. Aku sudah lama enggak datang ke gereja, aku ingin menikmati hadirat Tuhan. Jangan engkau sia-siakan hari-hari yang ada. Mungkin hari Minggu yang kita punyai, ada jam ibadah di gereja pagi, siang, dan sore. Mungkin saudara bisa mengajak keluarga saudara. Saudara bisa mengalami lawatan Tuhan. Saudara bisa mengalami jaman Tuhan lewat doa-doamu ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan. Ya, ketika engkau mendengar Tuhan, ada kuasa, ada mujizat terjadi di dalam hidup saudara. Lakukan itu, jangan engkau berlama-lama lagi, jangan engkau mendiamkan dirimu, tapi bergeraklah maju dan terus berjuang, jangan engkau menyerah. Haleluya, puji Tuhan. Datang dan nikmati hadirat Tuhan yang akan menjamah dan menyembuhkan segala apa yang kau alami di hidupmu. Ya, siapa di antara kita yang kepingin dan mendekat kepada Yesus, dan nyatakanlah kerinduanmu bahwa engkau ingin dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Ada healing yang akan diberikan oleh Tuhan, ada healing, ada kesembuhan, ada mujizat yang akan terjadi di dalam hidup kita, rumah tangga kita juga, pekerjaan kita juga akan diberkati dan diberikan healing dari Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang maha kasih, sehingga ia tidak bisa membiarkan kita anak-anaknya yang berjalan sendiri. Ia selalu melihat kita, apapun keadaan kita, masalah kita, asalkan kita mau datang kepadanya dan berserah kepadanya, maka ia akan turun tangan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Mazmur 55 ayat 22, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau dan tidak untuk selama-lamanya engkau dibiarkannya. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab dia yang akan memelihara kamu. Healing yang arti sesungguhnya adalah kesembuhan, penyembuhan. Ya, disembuhkan. Healing itu adalah jurusnya Tuhan Yesus sebagai penyembuh
yang berkuasa dan yang ajaib. Ya, itu yang harus kita ketahui. Healing dari Yesus adalah sebagai penyembuh yang berkuasa dan ajaib. Kita boleh healing. Artinya healing, kita boleh berwisata, kita boleh piknik, kita boleh berlibur kemana saja kita mau. Ya, tapi ingat semua itu hanya sementara. Sementara artinya supaya kita bisa refresh sementara saja, sementara waktu saja. Tapi kalau kita healingnya yang dilakukan oleh Yesus, dilakukan bersama dengan Yesus, berbeda. Ya, ada kesembuhan, ada jamahan Tuhan, ada pemulihan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus menawarkan pada kita, ya, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, ya, mari datanglah kepadaku, aku akan memberi engkau kelegaan. Yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang susah, yang sedih, putus asa, kecewa, sakit hati. Dan banyak masalah yang engkau alami dan saya alami. Mari datang pada Tuhan. Karena Yesus akan memberikan healingnya kepada kita. Kesembuhannya kepada kita. Hati Yesus sangat terbuka untuk kita. Hati Yesus sangat mudah untuk tergerak oleh belas kasihan kepada setiap orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Hati Yesus yang penuh dengan kasih itu akan menolong kita. Dia adalah tempat bersandar dan tempat untuk berharap. Satu-satunya pengharapan kita hanya di dalam Yesus. Karena healing yang ditawarkan manusia hanyalah sementara bagi kita. Kita bisa menikmati mungkin healing yang kita alami hanya sementara waktu saja. Tapi healingnya Tuhan akan menawarkan ya kasih yang tak berkesudahan, kesembuhan yang tak berkesudahan dari Tuhan kita, Yesus. Hari ini, saudara-saudaraku, apa yang menjadi masalah dalam hidup kita, Tuhan mengajak kita untuk healing. Ya, mari kita bersukacita karena hari ini adalah hari yang bahagia yang Tuhan berikan bagi kita. Karena dialah yang mengadakan, karena dialah yang mengerjakan dalam hidup kita. Dia Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Allah, dia juga adalah Allah Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Bersyukur pada Tuhan, karena Engkau Tuhan, Allah sang pembuat mujizat. Hanya kepadamu Tuhan kami bersandar dan berharap karena healing yang Kau berikan bagi kami. Bukan healing yang biasa-biasa saja, bukan healing yang sementara waktu saja, tapi healing yang Kau berikan adalah untuk selama-lamanya. Seperti damai, sejahtera, sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan terjadi ketika kami bersandar berharap datang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada yang telah mengikuti acara ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kau jamalah mereka, hati mereka, lawatan-Mu akan menyembuhkan segala sakit mereka. Juga kami berdoa buat gereja-Mu di sini, apapun pergumulan gereja, segala rencana-rencana, rancangan-rancangan yang
darimu Tuhan untuk gerejamu di sini. Semuanya kami serahkan kepadamu Bapa, dan kiranya Engkau juga akan memberkati Bapak Ibu Gembala kami bersama keluarga mereka. Kiranya urapan surga senantiasa melimpah-limpah atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk membawa dan sidang jemaat-Mu lebih dalam lagi mengenal dan mengasihi Engkau. Dan segala apa yang telah Kau percayakan dalam pekerjaan pelayanan hamba-Mu, kiranya roh hikmat senantiasa melimpah tercurah atas hamba-Mu. Berkati setiap kami, setiap pelayan-pelayan-Mu, dan setiap hamba-hamba Tuhan. Dimanapun kami berada, sukacita surga melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.